Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Masuri. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tips-tips agar suara nafas bisa panjang pada saat melantunkan tilawah, melantunkan sholawat. Nafas bisa menjadi panjang. Saya akan memberikan tips-tipsnya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan komen di bawah ini. Ada 4 tips yang saya akan berikan kepada kalian. Yang pertama, mengeluarkan huruf-huruf vokal A, I, U, dan O. Kedua, mengikuti para qori dan qori'ah yang memiliki nafas yang panjang. Yang ketiga, menahan nafas atau berteriak di dalam air. Yang keempat, berolahraga. Langsung saja ke tips yang pertama, mengeluarkan huruf-huruf vokal A, I, U maupun O. Misalnya seperti ini. A, bisa juga I, U juga bisa. U, dan huruf vokal-vokal lainnya sama saja. Pada latihan yang pertama cuman kuat 15 detik. Sudah 15 detik. Kita nanti latihan setiap hari terus. Jika rutin latihannya, insya Allah nafas sedikit-sedikit akan bertambah. Dan bisa juga pada pengucapan huruf-huruf vokal ini bisa dinadakan gitu. Misalnya atau diubah variasi cengkokan lainnya, bisa diubah dengan sendiri, bebas, tergantung enak memakai nada apa. Nada-nada tilawah yang 7 makom itu bisa, ataupun nada-nada lainnya. Sekarang ke tips yang kedua, yaitu mengikuti lantunan ayat-ayat Al-Quran atau sholawat yang memiliki nafas-nafas panjang. Misal yang sekarang lagi booming, qori yang sekarang lagi booming-boomingnya, kayak Ustadz Salman Amrillah contohnya, bisa diikuti sebagai patokan. Karena mengikuti para qori dan qori'ah yang memiliki nafas panjang itu salah satu tips yang sangat efektif membuat nafas panjang bagi saya, karena saya sudah mengalaminya sendiri gitu. Misal bisa saya contohkan kayak Salman Amrillah membawakan surat Asy-Syams 1-5 dalam satu kali nafas. Misalnya seperti ini, saya contohkan. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa seperti itu. Walaupun agak sedikit lengap lah kalau cek bahasa Sunda nama, tapi ya sedikit saya juga ini masih belajar. Awalnya saya dulu cuma kuat 15 detik saya ingat, dan sekarang ya alhamdulillah agak mendingan, lumayan lah. Namun belum seperti qori-qori nasional. Bisa itu jadikan satu patokan qori dan qori'ah yang memiliki nafas-nafas panjang, dan ikuti ayat-ayat yang panjang atau sholawat-sholawat. Atau seperti dulu saya pertama kali belajar tilawah dari makom Hijaz yang berbunyi seperti ini.
Allahu zada Muhammadan ta'zima wa habahu fadlan min ladunhu amima sallu alaihi wa sallimu taslima sallu alaihi wa sallimu taslima. Waktu dulu saya berlatih nafas dari makom ini, dari makom Hijaz. Makanya jadikanlah satu patokan qori dan qoriah nasional atau internasional pun bisa untuk jadi patokan kita untuk berlatihan nafas. Cari ayat-ayat yang panjang supaya bisa mengikuti. Saya pakai peci dulu ya, agar ingat rambutnya panjang gini. Kan agak cakepan, agak ganteng. Tips yang ketiga, menahan nafas dan berteriak di dalam air sekuat mungkin. Misal menahan nafas, tarik nafas, tahan, seberapa kuat mungkin kalian bisa menahannya. Misalnya kalau awalnya cuma 30 detik, ya tahan sampai 30 detik. Nanti juga bertahap. Latihan terus bertahap bisa. 30 detik, 40 detik, 50 detik terus. Nanti akan bertambah dengan sendirinya. Juga berteriak dalam air pun bisa. Kenapa saya cantumkan berteriak dalam air? Kadang ada orang yang merasa terganggu dengan suara-suara kita, teriakan kita gitu. Jadi saya mencantumkan tipsnya berteriak dalam air. Kenapa? Kalau dalam air itu suara tidak terdengar, bahkan teredap oleh air itu sendiri. Ya teriak saja dalam air. Teriak. Kalian mau mandi kan 2 hari sekali itu. Pagi berteriak selama 1 menit dalam air. Muka kalian, wajah kalian masukkan ke dalam bak. Kalau ada yang ada bak ya. Kalau nggak ada ya ember saja gitu. Ember masukin air bisa. Kalau ada yang punya bak besar gitu, kepalanya masukin saja ke dalam bak. Dan teriak mau apa aja, mau sambil melantunkan boleh, mengeluarkan huruf-huruf vokal seperti saya tadi sampaikan boleh. Sekarang tips yang terakhir. Tips yang terakhir itu ya berolahraga. Berolahraga bisa apa saja. Yang saya lakukan olahraganya itu seperti lari-lari setiap pagi, setiap pagi 1 kilo 2 kilo, ataupun bisa renang. Karena renang disarankan oleh dokter, oleh medis juga, renang itu olahraga yang paling bagus gitu untuk pernafasan. Kalau yang di rumahnya punya kolam renang, ya itu sih enak, itu bisa latihan setiap hari. Nah kalau yang tidak kan repot, harus ke kolam renang, ke waterboom, habis ongkos juga. Kayak kita bisa melakukan hal-hal yang gampang, hal-hal yang mudah di sekeliling kita. Misalnya itu berlari-lari, olahraga setiap pagi lari. Dan saya pernah disuruh sama guru saya, lari, tapi lari sambil menahan nafas. Itu kan berat, capek. Lari baru berapa meter juga sudah capek gitu. Kalau lari nafasnya ditahan itu sangat luar biasa. Berolahraga itu sangat efektif buat pernafasan gitu. Dan bukan olahraga aja sih, semua tips yang saya sampaikan ini sangat efektif untuk berlatih nafas, untuk agar nafas kita panjang. Nah itu 4 tips yang bisa saya sharing, yang bisa saya berikan untuk teman-teman. Saya memberikan tips ini ya dari pengalaman saya gitu. Yang perlu diingat, pertama, kita harus niatkan dari awal dengan baik. Kedua, kita juga harus istiqomah.
Nah, ini yang paling susah. Kebanyakan orang susah banget yang namanya istiqomah. Continue latihan, bertahap, tidak bisa. Bukan tidak bisa. Apa? Susah. Misalnya sehari latihan, 2 hari latihan, 3 hari latihan. Kesananya suka bolong, tidak latihan, tidak latihan. Ya seperti itu. Susah namanya istiqomah. Dan perlu juga diingat, saya memberikan tips-tips ini tidak bakal berhasil jika kalian berlatih tidak terus menerus. Jika baru sekali berlatih, 2 kali berlatih, 3 kali berlatih, kalian ingin mendapatkan nafas yang panjang, itu mustahil, itu susah. Karena latihan nafas itu tidak membutuhkan waktu sehari 2 hari, membutuhkan bisa berbulan-bulan. Bahkan ada yang sampai baru 1 tahun baru bisa mempunyai nafas yang panjang, karena lama prosesnya itu. Makanya di sini kita harus istiqomah, yaitu latihan terus setiap hari. Ya misal kalau tidak bisa setiap hari, ya dijadwalkan seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, seminggu 5 kali bisa. Mungkin setiap kori dan koriah itu memberikan tips yang berbeda-beda. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, karena pengalamannya juga berbeda-beda. Namun ya sama saja, intinya bisa melatih nafas kita panjang. Mau tips apapun, jika dilakukan tidak dengan istiqomah, tidak continue, ya percuma, itu bakal gagal. Jika kalian menerapkan satu tips aja, misal mengikuti kori dan koriah yang memiliki nafas panjang, terus berlatih seperti itu, ya insya Allah dengan satu tips pun kalian bisa. Apalagi dengan tips-tips yang lain, itu akan mempercepat nafas kita bisa panjang. Harus istiqomah, niatkan dengan baik, niatkan karena Allah, istiqomah, terus berlatih, semangat terus. Di sini saya bukan mengajari, saya juga masih belajar, saya juga masih biasa-biasa saja, saya juga masih jelek. Ya mungkin sekian saja tips yang dapat saya berikan kepada kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.